Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, marilah kita belajar pelajaran IPS. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang negara-negara di dunia, dimulai dengan negara Jepang dan Amerika Serikat. Dari dua negara ini nanti kita akan melihat lokasinya, iklimnya, kemudian bentuk muka buminya, keadaan geologinya, kemudian flora dan faunanya, dan yang terakhir adalah kondisi penduduknya. Kita mulai dari Jepang. Kita lihat di mana lokasi negara Jepang. Negara Jepang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, itu berada di wilayah Asia Timur. Tepatnya Jepang sudah terpisah dari daratan utama benua Asia. Dia sudah merupakan negara kepulauan, ya. Negara Jepang terdiri dari 4 pulau besar dan pulau-pulau kecil yang banyak. 4 pulau besar itu ada pulau Honshu, ada pulau Hokkaido, ada pulau Shikoku, dan pulau Kyushu. Dan ibu kota Jepang, Tokyo, berada di pulau yang paling besar, yaitu pulau Honshu. Kemudian di sebelah utara, Jepang berbatasan dengan Laut Okhotsk. Kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Korea. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur atau Laut Filipina. Nah, itu dari sisi geografisnya. Kemudian dari sisi astronomis, Jepang itu berada di 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara. Kalau lintang utara semua, berarti seluruh wilayah Jepang berada di belahan bumi utara atau utara khatulistiwa. Kemudian dilihat dari lintang tersebut, dari 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara itu akan terbagi menjadi dua iklim. Iklim yang pertama adalah iklim subtropis. Subtropis itu dimulai dari 23,5 derajat sampai dengan 40 derajat lintang, baik utara maupun selatan. Maka sebagian besar Jepang itu iklimnya adalah subtropis. Kemudian sisanya dari 40 sampai 47 derajat lintang utara, Jepang sudah beriklim sedang. Maka di Jepang berlaku 4 musim, ya. Ketika matahari mulai beranjak dari khatulistiwa menuju ke arah utara, maka Jepang menerima paparan sinar matahari yang lebih banyak. Dari mulai bulan Maret menuju ke bulan Juni, itu Jepang mengalami musim semi, ya. Kemudian bulan Juni sampai dengan bulan Agustus ini adalah matahari berada di sebelah utara khatulistiwa dalam waktu yang lama, di dekat Jepang, ya, ke arah Jepang, ya. Itu maka mengalami musim panas, di mana di sini banyak siswa diliburkan untuk menikmati panasnya matahari. Kemudian ketika matahari sudah mulai bergerak ke arah khatulistiwa sampai dengan bulan September, maka dari Agustus, September itu berangsur-angsur Jepang mengalami musim gugur. Kemudian ketika matahari betul-betul sudah berada di arah selatan di bulan Desember, kemudian Januari, maka Jepang mengalami musim dingin, di mana bagian utara Jepang lebih dingin daripada bagian selatannya. Kemudian dari sisi bentuk muka bumi, Jepang itu 70-80% adalah berupa pegunungan. Ya, kenapa? Seperti halnya di Indonesia, secara geologis Jepang itu adalah tempat ring of fire atau tempat bertemunya dua lempeng di bumi. Lempeng besar yang bertemu di Jepang adalah lempeng Pasifik dan lempeng Eurasia. Ya, disitulah letak Jepang. Sehingga ketika pertemuan lempeng itu akan menimbulkan wilayah itu menjadi banyak pegunungan. Walaupun masih ada dataran yang jumlahnya sekitar 30%. Jadi dari sini kondisi bentuk muka bumi Jepang dan geologinya hampir sama dengan keadaan di Indonesia, sehingga di sana banyak gunung-gunung berapi. Yang paling terkenal adalah Gunung Fuji, yang sangat dihormati atau bahkan dikeramatkan oleh orang-orang Jepang. Kemudian dengan keadaan itu pula, maka Jepang itu tanahnya adalah tanah vulkanis atau banyak mengandung tanah-tanah yang subur, ya, seperti halnya di Indonesia, ya. Kemudian memiliki banyak kandungan mineral yang penting-penting, ya, seperti ada batu bara, ada timah, ada seng, atau bahan-bahan yang lain. Itu dari sisi potensi geologinya. Kemudian
dilihat dari keadaan flora dan faunanya atau tanaman dan hewan-hewannya. Di Jepang ada tanaman-tanaman khas seperti pohon ek, kemudian pohon poplar, ya, ada pohon maple, ya, ada pohon birch, ada pohon beech. Ya, nanti bisa, ini ada gambarnya yang Pak Guru tunjukkan. Yang kita mungkin tidak pernah melihat di Indonesia pohon-pohon ini ya, karena kita berbeda keadaan iklimnya dengan di Jepang. Yang terakhir adalah keadaan kondisi penduduknya. Jepang, sebagian besar yang tinggal di Jepang adalah suku Jepang ya, atau bangsa Jepang. Yaitu aslinya namanya adalah bangsa Ainu ya, dengan mata sipit berkulit kuning ya, dan tidak terlalu tinggi. Kemudian di sana itu tingkat pertumbuhan penduduknya relatif kecil atau bahkan terjadi penurunan karena pertumbuhannya adalah min 0,1%. Artinya dalam setiap periodenya itu terjadi penurunan penduduk sebesar 0,1%. Kenapa? Karena mereka sibuk bekerja dan sibuk sekolah, sehingga jarang di antara mereka yang memiliki anak banyak, atau bahkan banyak di antara mereka yang tidak sempat untuk melangsungkan pernikahan. Di antara mereka itu ada yang menganut dua agama sekaligus, yaitu Shinto sebagai agama utama, kemudian juga menganut agama lain kayak Buddha gitu. Jadi agama asli mereka adalah Shinto, tapi bisa juga mereka menganut agamanya yang lain. Itu cara mereka meyakini satu kepercayaan seperti itu. Bisa jadi satu orang agamanya ada dua gitu. Nah, itulah kondisi Jepang yang bisa Pak Guru sampaikan. Nanti kita lanjutkan ke Amerika Serikat. Terima kasih.